Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang ingin join bergabung di komunitas Padepokan Sengkelat, silahkan bisa gratis ya, tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada terawangan sebuah minyak dari klien nomor 4042 ya, Mbak Wira ulangi, terawangan sebuah minyak dari klien nomor 4042. Sebagaimana biasa, sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira perlu menyampaikan dulu bahwa Mbak Wira tidak tahu minyak ini dari mana asalnya, beli di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritual siapa. Seperti biasanya, Mbak Wira tidak tahu, tidak mencari tahu, dan juga tidak ingin diberitahu. Kenapa? Supaya hasil terawangan tetap objektif tanpa Mbak Wira merasa segan, sungkan, karena Mbak Wira tahu dan kenal siapa pembuatnya, kayak gitu ya. Baik teman-teman semua, seperti biasa untuk terawangan sebuah benda bertuah akan Mbak Wira cek dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi dulu. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena adanya tuah pada suatu benda bertuah karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Ingat ya, adanya tuah pada suatu benda bertuah karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Memang ada benda-benda bertuah yang tidak mengandung energi, tapi jumlahnya kecil sekali atau minoritas. Sedangkan mayoritas atau sebagian besar adanya tuah pada benda bertuah karena memang adanya kandungan energi pada benda tersebut ya. Nah, benda ini akan Mbak Wira cek dengan pertama mencari tahu apakah ada energi alam di dalamnya. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam. Jadi alam yang membuatnya terisi energi tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda yang mengandung energi alam ini kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika merah delima, mustika rantai babi, mustika lipan, mustika kol buntat, mustika kelapa contohnya. Nah, ada juga minyak yang mengandung energi alam. Contohnya adalah minyak kelapa nunggal ya. Adalah minyak yang dibuat dari mengolah kelapa ya dengan tata cara tertentu, pakem tertentu, ilmu tertentu sehingga menghasilkan minyak yang mengandung energi alam. Nah, untuk minyak dari klien nomor 4042 ini kalau Mbak Wira rasakan tidak ada energi alamnya ya. Yang kedua adalah energi dari praktisi yang meritualkan. Jadi energi manusia. Energi dari praktisi yang meritualkan. Memang yang namanya praktisi supranatural itu punya beragam metode ya untuk memasukkan energi dirinya, energi tubuhnya ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Memang ada caranya. Mbak Wira mengetahui, Mbak Wira sering praktek, salah satunya yaitu dengan metode atau teknik prana. Nah, jadi Mbak Wira bisa cerita karena Mbak Wira juga melakukan itu gitu. Nah, untuk minyak dari klien nomor 4042 ini kalau menurut Mbak Wira itu tidak ada energi manusianya. Memang energinya tipis sekali dan itu bukan energi manusia. Ada kok energinya. Nah, kita masuk ke yang ketiga ya, yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar loyal, patuh, mau membantu manusia. Kalau jin ini tidak ditundukkan dan tidak diikat dengan perjanjian, maka kita tidak menyebutnya dengan kodam. Kita menyebutnya jin begitu saja ya. Jadi kalau kita bicara kodam berarti jin itu sudah loyal dan sudah ditundukkan. Kalau belum ditundukkan tetap kita sebut dengan jin. Nah, seorang praktisi terawangan harus paham cara membedakan mana jin, mana kodam, mana jin yang sudah ditundukkan sehingga disebut kodam, mana jin yang belum ditundukkan sehingga disebut dengan jin liar. Kalau seorang praktisi itu tidak paham cara membedakan mana kodam, mana jin liar, ya libur aja, pensiun jadi praktisi terawangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita melakukan pemesanan jasa terawangan, tidak kemudian kita sekedar pokok praktisinya murah, pokoknya terawangannya cepat, pokoknya ya segitu-gitu aja lah, yang penting terjangkau. Enggak seperti itu teman-teman ya. Tapi kita harus lihat track record dari praktisi tersebut, bagaimana akurat enggak, paham enggak cara membedakan energi alam, energi manusia dan energi jin. Jin sendiri paham enggak mana jin, mana kodam, kayak gitu.
Nah, untuk minyak dari klien nomor 4042 ini, kalau menurut Mbak Wira, ini adalah kodam. Energinya adalah panas menarik, ya, panas menarik. Panas di sini mengindikasikan bahwa dia punya tuah pengasihan keras. Ya, jadi pengasihan tapi ada kerasnya. Agak ekstrim begitu ya, tapi enggak terus kemudian Mbak Wira sebut, wah ini punya pengasihan ekstrim. Enggak, ya agak keras gitu ya. Jadi unsur penundukan itu memaksa orang lain agar menuruti apa yang kita inginkan itu agak kuat kayak gitu. Nah, kalau energinya ini Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 88. Memang tipis tapi kuat. Apa Mbah, kok tipis tapi kuat ya? Kalau tipis itu lemah Mbah, nggak kuat. Ada tipis tapi kuat, baja contohnya. Ada tebal tapi getas, contohnya kayu, itu tebal tapi getas. Kalau triplek, tipis tapi kuat. Nah gitu lah ya. Jadi memang ya itulah sensasi rasa ya. Kita kalau membahasakan rasa itu ya nggak bisa kita terjemahkan secara tekstual dan kaku ya. Akan bahwa terjemahkan dengan oh itu menerjemahnya seperti ini kayak gitu. Nah, untuk kita lebih mengetahui tentang siapa sih sosok kodam di balik minyak ini atau bagaimana karakter kodam yang bersemayam dalam benda ini, maka Mbak Wira menggunakan metode berikutnya. Namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual, tanda-tanda penampakan kodam, tanda-tanda manifestasi dari kodam yang bisa dilihat dengan mata. Nah, ini Mbak Wira mendapatkan sosok wanita berjubah hitam. Ingat, ketika Mbak Wira bicara penampakan, itu bukan berarti Mbak Wira ngomongin bentuk dan wujud, melainkan Mbak Wira ngomongin karakter dari energi yang dimiliki oleh si kodam, sehingga kita tahu bagaimana ciri-cirinya, tuahnya, manfaatnya, ada tidaknya dampak negatif dan seterusnya. Jadi kita tidak bicara wujud, tapi kita bicara karakter energi. Kenapa Mbah kok nggak bicara wujud? Karena yang namanya kodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, yang mana dia punya keistimewaan, punya kemampuan, punya kelebihan, bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi kalau ada dua praktisi gontok-gontokan masalah wujud, oh ini wujudnya macan, oh ini wujudnya naga, bukan macan, oh ini macan, kamu bisa ngelihat nggak? Udah kayak gitu tuh berarti ini perlu berguru lagi nih, perlu belajar lagi nih. Kenapa? Karena namanya jin itu bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi jangan heran ketika Anda memiliki kodam, kemudian kodam Anda berubah bentuk, berubah wujud. Ya memang seperti itulah karakter dari jin ya, jangan heran. Nah, wanita berjubah hitam berarti jenis kelaminnya adalah wanita ya. Kemudian berjubah hitam ini menggambarkan aura, menggambarkan karakter dari energi bahwa kodam ini adalah tipe dark entitas ya. Kemudian ini diritual dengan pakem aliran kiri. Betul atau salah nanti silakan Anda yang memiliki benda ini yang cerita kepada Mbak Wira, bener nggak kalau memang benda ini diritual dengan pakem aliran kiri. Kemudian ini ada dark entitas tapi aman ya, tanpa dampak negatif. Anda tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Kemudian asal kodam dari daerah hutan di daerah Kalimantan, ini masuk kategori jin hutan ya. Dark entitas aman tanpa dampak negatif. Usia kodam kira-kira 1800 tahun. Kalau Mbak Wira ngomongin standar tua, maka tua menurut Mbak Wira adalah 3000 tahun. Jadi kalau 1800 ya bisa kita bilang setengah tua, dengan level power sekitar 88. Mbak Wira menduga ada firasat dalam batin Mbak Wira bahwa pemilik dari minyak ini kurang pintar dalam menggunakan minyak ini. Apakah karena baru memiliki gitu ya, atau baru diberi? Tapi yang jelas ini Mbak Wira tidak menemukan ada energi manusia yang kuat di dalam minyak ini yang menjadi tanda bahwa memang pemilik dari minyak ini belum pandai menggunakan minyak ini. Nanti benar apa salah silakan Anda yang cerita kepada Mbak Wira. Memang itu ilmu rasa ya, kita tidak bisa menerjemahkannya secara tekstual, secara kaku. Apa ya maksudnya energi manusia kok tercampur-campur? Ya maksudnya seperti itu. Kalau Mbak Wira tidak menemukan pencampuran energi manusia yang baik, yang kuat dalam minyak ini, berarti minyak ini tandanya belum dimaksimalkan tuahnya dengan baik kayak gitu. Nah, kemudian untuk tuahnya sendiri dia lebih ke arah pengasihan yang kuat ya. Kemudian sihir pikiran, mempengaruhi pikiran orang lain, mempengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita. Jadi ketika pengasihan ketemu sihir pikiran, maka pengguna minyak ini tidak kemudian wajahnya berubah seganteng Leonardo DiCaprio, enggak. Tetapi dalam persepsi orang lain ya, dalam persepsi orang lain Anda itu kelihatan ganteng, kelihatan menarik, kelihatan inner beauty lah kalau cewek ya, inner beauty. Kalau laki-laki inner handsome-nya itu keluar kayak gitu. Kemudian
eh, selain itu ada unsur penundukan ya, sihir pikiran ketemu penundukan. Penundukan itu sebenarnya kalau dalam bahasa iklan tuh sering disebut dengan birahi ya. ASEAN kalau ketemu penundukan sering kali disebut dengan birahi, tapi ya Mbak Wira nggak akan menyebutnya birahi lah ya. Apa nggak etis ya, nggak normanya itu kurang gitu ya. Jadi ya kita sebut dengan penundukan, membuat orang lain mudah mengikuti apa yang kita inginkan walaupun itu secara paksa kayak gitu. Entah gimana caranya, secara magic ya, sihir pikirannya yang jalan, atau membuat suatu kondisi sehingga orang itu harus mematuhi keinginan kita dan sebagainya, itu adalah magic yang bekerja kayak gitu. Nah kemudian kalau bicara perawatan ya, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap Raja Omyang. Kenapa? Karena terbuat dari serbuk gaharu murni, tanpa campuran bahan kimia apapun, tanpa campuran parfum apapun, sehingga secara kualitas dia bagus untuk merawat benda-benda bertuah. Sebetulnya kalau kita membakarkan dupa ya Mas ya, itu nggak perlu kemudian bendanya kita gantung di atas dupa, itu nggak perlu sebetulnya, cukup ditaruh di dekatnya, cukup ditaruh di sebelahnya. Kenapa kok begitu? Karena namanya jin itu kan tidak terperangkap dalam benda, jadi dia bisa menggunakan vibrasi energi dari dupa yang dibakar meskipun dia tidak ditaruh di tepat di atasnya ya. Entah gimana caranya ya, entah dengan vibrasi energinya kah, entah kodamnya itu keluar kemudian memanfaatkan energi dari dupa kah, entah gimana, tapi yang jelas ternyata gitu ya, dupa benda itu tidak perlu tepat ditaruh di atas dupa. Ya kalau ini cuman botol nggak apa-apa, tapi kalau ini tembang liringnya kemudian mengkerut, ada yang kebakar, ada yang gosong ya, itu kemudian menjadikan sayang ya, sayang benda seni bernilai tinggi itu kemudian jadi rusak karena kita salah dalam merawatnya kayak gitu. Baik teman-teman semua, itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan ya untuk terawangan sebuah minyak ini dark entitas aliran kiri. Hati-hati aja kalau memakai ya, walaupun tanpa dampak negatif, tapi ketika kita menggunakan suatu benda bertuah dengan membabi buta, tidak melihat norma dan etika, maka siap-siap sudah ditunggu oleh karma. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.